Anak ini sangat benci kepada polisi. Ketika di sekolah, ibu guru meminta kepada murid-muridnya untuk menyebutkan cita-cita mereka satu persatu. Tiba-tiba ia mengambil sebuah jangkar dan menusukkannya ke pantat temannya tersebut. Ternyata temannya ingin menjadi polisi setelah dewasa nanti. Kebenciannya kepada polisi itu berawal ketika ia ingin ikut kerja bersama ayahnya, tapi ayahnya menolak. Anak kecil itu terus mengikuti ayahnya dan memohon-mohon, tapi ayahnya tak menghiraukan. Si anak tak kehabisan akal, ia pun masuk ke bagasi mobil, sementara ayahnya yang tak mengetahui hal itu pun melajukan mobilnya. Ayahnya adalah sopir gangster ternama di kota itu. Saat itu istri gangster sudah kesakitan karena mau melahirkan. Mereka pun langsung menuju rumah sakit. Dari bagasi mobil anak itu melihat ternyata ada seseorang yang mengikuti mereka. Ya, mereka adalah musuh gangster tersebut. Mengetahui mobil itu sedang diikuti, gangster itu pun menyuruh sopirnya untuk mencari jalan lain. Namun saking paniknya, mobil itu malah menabrak pembatas jalan. Tak ingin terjadi apa-apa dengan istrinya, gangster itu pun langsung turun untuk menghabisi musuh-musuhnya itu. Ketua gangster dan ayah si anak tadi melawan para musuh gangster itu. Sedangkan istrinya sudah kesakitan di dalam mobil. Karena tak tahan, ia pun keluar dari mobil. Tapi musuhnya itu melihat dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang istri gangster itu. Namun tiba-tiba sebuah tangan kecil mengambil batu dan melemparkan batu itu ke arah orang yang akan menyerang istri gangster itu. Lemparan sederhana itu pun langsung mengenai kepala si preman hingga ia tersungkur. Tapi tiba-tiba sebuah kaki menendang anak kecil itu. Ternyata itu adalah seorang polisi. Ia memandang anak kecil itu dengan tatapan yang mematikan, kemudian juga menendang ibu tersebut. Ketua gangster itu pun langsung mengajar polisi, sementara anak ini menyelamatkan ibu tersebut. Polisi itu terus menembaki, berusaha untuk membunuh ketua gangster. Mengetahui hal itu, si sopirnya pun berusaha membantu dengan menyekap polisi itu dari belakang. Tapi sayang sekali, malah sopirnya itu yang kena tembak. Anaknya itu pun terkejut melihat ayahnya mati di depan matanya sendiri. Saking eratnya ia berpegang pada baju polisi itu sampai ikut terlepas label polisinya saat ayahnya itu terhempas ke tanah. Sejak kejadian itu, anak kecil ini pun sangat terpukul. Ia sangat benci kepada polisi. Ketika ayahnya dikremasi, ia masih menggenggam label kepolisian itu di tangannya. Dengan erat ia menggenggam potongan kain itu, kemudian dengan amarahnya ia campakkan ke api yang membara. Selepas kepergian ayahnya, ia pun diangkat menjadi anak oleh ketua gangster. Ia menyayangi anak tersebut selayaknya anaknya sendiri. Tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat hingga anak ini tumbuh menjadi pria yang sangat tampan. Selain parasnya yang rupawan, pria ini juga sangat pemberani. Bahkan ia menumpas semua preman yang berusaha menyerang sebuah rumah sakit. Para preman itu sangat kuat, bahkan polisi pun angkat tangan dibuatnya. Si ketua preman yang keriting ini pun sampai ketakutan melihat kehebatan si pria tampan. Pukulan dan tendangannya secara bergantian diberikan kepada preman-preman itu hingga mereka pun tersungkur kesakitan. Dengan gaya akrobatnya, ia pun menyepak preman itu hingga tak berdaya. Dan dengan enteng ia juga menerbangkan preman itu hingga tersungkur. Melihat hal itu, si Kribo pun ketakutan dan kabur. Tapi pria tampan tentu tak memberi ampun. Ia mengejarnya dan menghajar si Kribo itu. Ternyata kekuatan si Kribo tak seberapa. Kau sudah terlanjur masuk ke area rumah sakit, jadi tak bisa keluar begitu saja. Sambil mendorong meja baring si Kribo itu hingga masuk ke ruang mayat. Wah, hebat-hebat. Pria tampan memang the best. Kemenangan itu pun disambut semua orang dengan gembira. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Terus ikuti kelanjutan ceritanya hanya di Snack Video.